Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Tidak ada Allah yang baik seperti Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu puji. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan kita pujikan lebih sungguh lagi bahwa Yesus adalah yang terbaik bagi kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji,
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua ada sukacita, saudara kasih. Haleluya ya. Amin. Bahwa kita mau bersuka bagi Allah kita. Kami tetap minta tolong pada semuanya untuk tetap bangkit berdiri. Yes. Haleluya. Bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, sama-sama katakan. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, aku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Kita boleh menari-nari bagi Allah kita. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Karena Allah kita Allah yang baik.
syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kokoh dan kini hanya untukmu, hidup yang kokoh dan kini hanya untukku, hidup yang kokoh dan kini hanya untukmu. Beri sorak-sorak bagi anak kita. Haleluya. Kita udah kembali, saudara kasih. Capek saudara? Capek untuk memuji nama Tuhan? Enggak ya? Karena Allah kita, Allah yang paling suka dipuji dan disembah. Ya, makanya itu kita untuk siap-siap untuk selalu memuji Tuhan. Baik saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Dia adalah membentuk iman kita supaya kita tetap di jalan kebenarannya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata.
Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat kami persilakan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Tak berdaya padamu yang sempurna, ketika ku berdaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak berdaya kuasamu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu yang Tuhan berikan, sehingga sampai pada hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami dapat beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kesehatan kami, tapi sungguh-sungguh kuasa-Mu yang bekerja di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama beribadah kepadamu, mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas semua yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai lidah, mulut, bibir kami, tutur kata, tingkah laku, akal pikiran kami. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan kebisaan, tapi sungguh-sungguh merupakan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, membimbing acara ibadah ini sampai selesai. Biarlah kebenaran firman-Mu yang terus memimpin, membimbing, menguatkan perjalanan kehidupan kami, senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang siap untuk mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Ya. Mari kita belajar satu ayat ini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita harus belajar tentang sebuah kekhawatiran? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah keadaan yang sudah lama semakin membaik. Keadaan yang sudah lama itu terjadi mulai 2 tahun 3 bulan yang lalu, tepatnya virus corona melanda di seluruh dunia. Itu membuat kehidupan, perjalanan kehidupan kita
teristimewa. Teristimewa. Keimanan kita, saudara, keimanan kita. Perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang pengikut Kristus, itu menjadi sebuah trauma yang kadang-kadang itu tidak kita sadari, yang itu terus-menerus melanda di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga tidak kita sadari di dalam setiap ucapan kita, di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap segala sesuatu yang kita putuskan, itu mencerminkan sebuah kekhawatiran, saudara. Ataukah ada masalah lain tentang perjalanan kehidupan saudara, misalnya saudara sebagai seorang pemuda, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, apapun itu, saudara. Mari kita belajar di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, khawatir itu beda dengan takut, saudara. Khawatir itu sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau takut itu misalnya apa itu sesuatu yang kita lihat. Misalnya anak-anak mau berkelahi dengan orang yang agak besar badannya, takut. Sebuah fisik yang kelihatan. Tapi khawatir itu sesuatu yang tidak kelihatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, saya cari kata sinonimnya khawatir, itu cemas, gelisah. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalimatnya sungguh-sungguh merupakan himbauan, kalimatnya sedemikian halus, janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang apapun juga, semuanya, saudara. Apakah hari-hari ini bagi anak-anak yang kelas 3 SMA bingung, apakah mau meneruskan kuliah atau bekerja? Kalau bekerja kok cek rasane nanggungi ijazahnya. Tapi kalau kuliah mikir-mikir dulu biayanya bagaimana. Demikian juga orang tuanya, mau anaknya yang lulus SMA mau disuruh kerja, kok ya sik gurung gede. Tapi nek disuruh kuliah, biayanya dari mana? Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saudara, pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang bagian yang pertama, efek dari sebuah kekhawatiran, saudara. Efek dari sebuah kekhawatiran. Bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita, saya pikir kalau orang khawatir, itu gak apa-apa, gak masalah, manusiawi. Karena memang kenyataannya ada kata khawatir. Tapi kalau misalnya kita hidup terus-menerus dalam kekhawatiran, yang maaf kadang-kadang itu tidak kita sadari bahwa kita sudah masuk dalam fase di mana kita hidup dalam kekhawatiran. Ini yang terus terang saja, kalau misalnya lampu di perempatan itu sudah ketap-ketip kuning, saudara. Sebuah alarm di dalam kehidupan kita untuk segera kita mengintrospeksi perjalanan kehidupan kita, teristimewa keimanan kita. Apalagi kalau kita
beribadah. Saya ngomong diri saya saja sendiri, saudara. Saya beribadah mulai tahun 80. Berarti sudah hampir 42 tahun saya beribadah. Kalau saya masih hidup dalam kekhawatiran, pertanyaan besarnya, kemana saja selama kita beribadah? Efek yang pertama, kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, saudara. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Perhatikan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan kita, menggembirakan dia, saudara. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Apa yang tertulis di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25. Jadi bukan orang yang jalannya bungkuk ya saudara. Orang yang jalannya bungkuk itu khawatir, bukan saudara. Bukan bungkuk secara fisik saudara. Tetapi arti di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Efek yang pertama dari sebuah kekhawatiran yang terus menerus adalah orang itu tidak percaya diri, saudara. Efek yang pertama dari seseorang yang hidup dalam kekhawatiran ditulis di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang sehingga dia tidak percaya diri, saudara. Disuruh negosiasi, jangankan disuruh negosiasi, saudara. Kadang-kadang saya mendengar ada seorang anak sekolahan, saudara, kalau misalnya dulu sering naik bis gitu ya, misalnya bisnya itu harus turun dijemur, untuk ngomong kiri pak supaya supaya bisnya atau angkutan umumnya berhenti, itu nggak berani, saudara. Sampai kemudian ada orang yang turun di halte berikutnya baru dia ikut turun, saudara. Nggak percaya diri sampai seperti itu. Mari kita belajar introspeksi perjalanan kehidupan kita. Apapun status dan kedudukan kita, saudara. Apalagi kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Apakah sebagai orang tua, apakah ibu rumah tangga, apakah kita seorang karyawan, saudara. Efek yang pertama dari kita hidup di dalam kekhawatiran adalah rasa tidak percaya diri. Yang kedua, Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-26. Amsal 25 ayat yang ke-26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik, saudara. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, saudara. 1-2 kali dan saya rasa kita sering melihat air terjun. Ataupun kalau misalnya bukan air terjun, misalnya kita melihat di sebuah pegunungan, airnya yang jernih, yang mengalir, di kanan kiri ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, kan seneng gitu rasanya. Ataukah kita pernah pergi ke sebuah tempat, sebuah air terjun, airnya yang keluar itu airnya air lempung, air kotor, terus gitu. Kemudian kita ngomong sama teman-teman kita, oh itu loh, kesana itu, pemandangannya bagus, air yang keluar itu loh, wah kotor. Nggak ada kan? Kita tidak akan merekomendasikan seperti itu.
Apa arti Amsal 25 ayat yang ke-26? Saudara, orang yang hidup di dalam kekhawatiran, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, selalu pikirannya negatif, saudara. Selalu berpikiran negatif tentang orang lain. Selalu yang dilihat itu sesuatu yang susah bagi dirinya. Kalau misalnya satu saat dia jalan di tengah panas terik gitu, aduh cek panas sih yo, awan iki cek panas sih yo. Loh, jam 12 siang, jam 1 siang, kalau tidak panas, kalau tidak matahari ya, negara kita negara tropis, ya sudah pastilah. Jadi selalu mengeluh di dalam perjalanan kehidupannya. Apapun yang dilihat selalu yang salah, yang dinilai selalu yang gak benar. Mikirlah kurang benar, enggonilah dan lain sebagainya, saudara. Pernahkah kita menemui seseorang yang seperti ini, saudara? Segala sesuatu yang dinilai itu yang tidak benar, segala sesuatu yang dinilai itu selalu yang ditonton itu salah. Ibadah mulai dari jam 9 sampai jam 10 yang dilihat, wah si A yang beginilah, si B yang begitulah, yang ini beginilah. Gak ada yang dinilai sebuah kata positif pun dalam sebuah ibadah, saudara. Mari kita belajar, saudara. Apakah kita kena sindrom dalam kekhawatiran? Efek yang pertama, tidak percaya diri. Yang kedua, selalu jadi troublemaker, saudara. Selalu pembuat masalah atau mencari masalah, atau yang selalu yang dilihat itu nggak ada sesuatu yang positif di dalam keadaan sekitarnya. Yang ketiga, saudara, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Oh, belum dulu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dulu. Matius pasal yang ke-6 Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, ini tulisannya Matius yang diucapkan oleh Yesus Kristus, saudara. Siapakah di antara kita tanpa terkecuali yang karena kekhawatirannya, sekali lagi yang karena kekhawatirannya, dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah ada hari-hari ini di dalam kehidupan kita, kita yang menderita sebuah penyakit yang tidak kunjung sembuh? Apakah hari-hari ini di dalam kehidupan kita, kita menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai? Apakah ada di antara kita sampai pada hari ini ada sebuah beban kehidupan, ada problematik di dalam perjalanan kehidupan kita yang begitu rumit, yang sepertinya kita menghadapi jalan buntu, yang sepertinya semua solusi itu tidak ada yang pas bagi kita? Tahukah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang Matius pasal yang Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 ini, bahwa kekhawatiran itu akan memperpendek usia kita, saudara. Sebuah kekhawatiran akan memperpendek usia kita. Dikatakan, siapakah di antara kita, di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta
pada jalan hidupnya, saudara. Jangan sampai pesimis apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana keadaan sulitnya perekonomian kita. Bagaimana sulitnya pekerjaan yang kita geluti sampai pada hari ini. Memang pada hari-hari terakhir ini, saudara, ya sudah enggak terlalu banyak sih, tapi masih ada 1-2 macam barang yang masih naik, saudara. Tapi secara keseluruhan naiknya dibandingkan Juli tahun lalu sampai Maret bulan lalu, dalam kurun waktu sekitar 9 bulan, ada harga barang yang saya ketahui, yang saya jual, saudara, naiknya sampai 100%, saudara. Enggak langsung, 2 minggu naik 5%, 2 minggu berikutnya naik 10%, 2 minggu berikutnya naik 5%, 3 minggu gak naik, 1 bulan berikutnya naik 10%. Sampai dari harga 40.000 per kilo, sekarang harganya 75.000 per kilo, saudara. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dampak kekhawatiran yang terus-menerus, yang pertama tidak percaya diri, yang kedua apa yang dilakukan menjadi sumber masalah, yang ketiga karena kekhawatiran bisa memperpendek usia kita, saudara. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, melalui Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 Tuhan mengingatkan, saudara, jangan kita terus menerus hidup di dalam kekhawatiran. Yang keempat, ada 4 efek akibat kekhawatiran. Yang keempat, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, saudara. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang itu yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, saudara. Mari kita introspeksi perjalanan kehidupan kita sampai pada hari ini, saudara. Berapa lama kita beribadah? Berapa lama kita melayani Tuhan? Apakah sudah ada buah yang kita hasilkan untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan, saudara? Ataukah hanya sekedar untuk beribadah tiap minggu? Yang jadwalnya dari jam 8 sudah dimundur sampai jam 9. Kita masih sulit untuk beribadah, saudara. Sulit untuk setiap minggu, mengadakan sebuah komitmen untuk beribadah. Hanya sekedar untuk sebuah beribadah, itu sulitnya minta ampun. Bagaimana kalau diberi tugas dan tanggung jawab yang lain di dalam sebuah acara ibadah? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 Tuhan mengingatkan, saudara. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian, dan seterusnya. Kalau sampai usia 60 tahun, Tuhan telah membimbing perjalanan kehidupan saya sampai usia 60 tahun, saudara. 40 tahun Tuhan membimbing perjalanan kehidupan saya, saudara. Memang saya akui, saudara, pada awal-awal ikut, seperti pada umumnya seorang pemuda, nggak ada rasa percaya dirinya.
Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kasih dan kemurahan yang Tuhan tunjukkan, saudara, kalau sampai hari ini kita beribadah, mungkin ada yang lebih dari 40 tahun beribadah, masih dalam keadaan tidak percaya diri, masih dalam keadaan memandang segala sesuatunya itu yang negatif, masih selalu melakukan hal-hal yang negatif, dan khawatir tentang apapun juga. Apalagi kemudian berbuah, masih tanda tanya besar, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terus selalu saya ingatkan, senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara, seharusnya tingkat keimanan kita itu bertambah, saudara. Semakin lama kita beribadah, harusnya tidak hanya sekedar tingkat pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu kita lebih mengerti, tapi seharusnya itu mampu mengatrol perjalanan keimanan kita, setiap tingkah pola kehidupan kita, setiap tutur kata ucapan kita, setiap tindakan apa yang kita kerjakan, itu semakin mencerminkan kedewasaan keimanan kita, saudara. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiran. Semua kekhawatiran kita. Tentang masa depan kita, tentang sekolah kuliah kita, tentang pelayanan kita, tentang rumah tangga kita, apapun itu, saudara. Bahwa Tuhan itu sanggup, lebih dari sanggup untuk menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kita. Apapun itu. Sebab Ia yang memelihara kita, saudara. Mari kita belajar, saudara. Saya cuma membayangkan. Kalau 40 tahun yang lalu Tuhan tidak menarik kehidupan saya masuk di dalam sebuah acara ibadah, saya nggak tahu hari ini saya ada di mana, saudara. Mari kita belajar merefleksi. Pertama kali Tuhan memimpin, membimbing untuk kita bisa mengenal Dia. Tuhan memelihara kita dari iman anak-anak menjadi iman pemuda. Harusnya iman yang sudah beribadah 40 tahun tidak lagi kembali ke iman anak-anak, kan? Iman yang selalu minta-minta. Tidak juga terus-menerus iman pemuda, tapi harus menjadi iman dewasa. Iman yang menghasilkan iman yang berbuah. Lebih lengkapnya di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Kok bukan ini? Satu lagi naik lagi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau mulai dari pagi hari, apakah kita bangun jam 2, jam setengah 3, jam 4, istilahnya ngelilir, saudara, mungkin kebelet pipis dan seterusnya.
Kemudian kita minum seteguk 2 teguk air sebelum tidur kembali. Minimal 5 menit, saudara, minimal 5 menit bersyukur kepada Tuhan di waktu dini hari. Kalau misalnya pun sampai pada pagi hari ini, sampai pada pagi bangun, entah saudara bangunnya jam 5, jam 6, atau jam 7, saking enaknya tidur enggak masalah. Begitu bangun tidur, saudara, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menambah nyawa kita 1 hari ini. Bersyukur, serahkan semua apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi problema kita, apa yang menjadi rencana kita, apa yang kita lakukan pada hari ini. Bersyukur, saudara. Jangan langsung lihat HP, WA apa yang mlebu, ada berita apa hari ini. Belajar kita untuk bersyukur lebih dulu, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Tidak dibiarkannya selama-lamanya orang benar itu goyah, saudara. Sampai pada ayat yang terakhir, Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-8. Perhatikan, saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, saudara. Siapapun di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, masalah problema itu akan selalu ada, saudara. Ada kaum muda yang sampai sekarang, misalnya saudara umur 18, yang garis-garis itu bajunya, yang tidak mengalami masalah, yang tidak mengalami problema. Saya pikir semuanya pernah mengalami masalah, pernah mengalami problema. Tapi dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 ini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, saudara. Itu saya lihat itu di depan itu, daunnya hijau-hijau semuanya. Karena pintunya dibuka jadi kelihatan daunnya tetap hijau-hijau semuanya. Meskipun tidak ada buahnya, tapi kalau daunnya hijau semuanya, mencerminkan di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Apapun masalah kita, saudara, apapun yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita, sesulit bagaimanapun perekonomian kita, saudara, serumit apapun yang membelit apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita belajar yang daunnya tetap hijau, saudara. Bagaimana dengan keadaan kita, saudara? Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Sebuah masa berganti dengan masa berikutnya. Sebuah periode berganti dengan periode berikutnya. Kita yang beruntung bersyukur kalau sampai hari ini kita dalam keadaan sehat, saudara. Kita dalam keadaan kuat. Kita masih bisa bersama-sama beribadah sampai pada hari ini. Banyak teman-teman kita yang hari ini sudah tidak bisa beribadah lagi, saudara. Yang Tuhan mengingatkan supaya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tahun yang kering bagaimanapun, panas terik yang bagaimanapun, Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan pernah berhenti menghasilkan buah, saudara. Mari kita terus hidup
dalam keadaan selalu optimis. Mari kita hidup. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 saya senang sekali. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ini yang merestorasi perjalanan keimanan saya. Dari seseorang yang tidak percaya diri menjadi seseorang yang merasa Tuhan berkenan di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Tuhan pimpin dan Tuhan bimbing, saudara. Supaya saya terus menjadi biji matanya Tuhan, saudara. Mari kita terus belajar. Mari kita terus meningkatkan perjalanan keimanan kita, saudara. Terus saya bertanya dengan pertanyaan yang berulang-ulang, saudara. Tahun ini kan, bulan Juli ini kan, saya yakin semuanya yang sekolah sudah pada semuanya, kalau ada yang tidak naik kelas, ya saya berharap tidak terjadi. Kalau ada yang sudah lulus, apakah lulus SD, SMP, SMA, saudara, tentu tidak mau mengulang yang lulus SD, masuk kelas 6 SD lagi, yang lulus SMP, masuk kelas 3 SMP lagi, yang lulus SMA, masuk kelas 3 SMA lagi, kan nggak mau. Kepingin yang jenjang yang lebih tinggi, saudara. Demikian juga pertanyaannya, bagaimana dengan perjalanan keimanan kita, saudara? Apakah seperti anak tangga ini, saudara, semakin lama semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa di hadapan Tuhan, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Dipersilakan worship dan pemusik. Naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Naikkan pujian ini dengan penuh pengertian. Naikkan pujian ini seraya mengingatkan perjalanan kehidupan kita, saudara. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Ada banyak perkara yang sepertinya sulit kita selesaikan. Tapi naikkan pujian ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh keimanan. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Haleluya. Satu perkara yang ku simpan dalam tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah Banyak perkara, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? satu perkara Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan berguna
mengerti. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar saudara, bahwa ada sebuah oknum yang mengerti, yang peduli. Mungkin orang-orang yang kita kenal, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, kadang-kadang gak begitu peduli, kadang-kadang gak mengerti apa yang kita jalani, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, bahwa Allah peduli, Allah mengerti. Setiap detik perjalanan kehidupan kita, serumit apapun masalah di dalam kehidupan kita, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, membimbing kami, yang menguatkan di dalam perjalanan kehidupan kami, senyambung perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran, tapi kami percaya kepada kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami menjadi sumber solusi dalam setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terus memimpin, membimbing kami, sampai pada akhirnya kami menghasilkan sesuatu yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, atas nama Gembala dan Sidang Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrata sudah melayani kami dengan luar biasa. Biarlah Tuhan selalu memberkati dalam pelayanannya, keluarganya, dan juga usahanya. Baik saudara kasih, kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan persembahan akan dijalankan. Memberkati aku, beri manfaat. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Daerahku,
melimpah aku. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa penutup dan doa berkat kami persilakan Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing, mengawali, dan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Berkati worship, berkati pemusik, berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati semua sidang jemaat. Ajari kami terus Tuhan, untuk menyerahkan segala sesuatunya di dalam kasih dan anugerah-Mu. Karena Tuhan yang bertindak, karena Tuhan tidak pernah membiarkan perjalanan kehidupan kami goyah. Ajari kami terus Tuhan untuk percaya kebenaran firman. Ajari kami terus Tuhan untuk terus berharap kepadamu dan menjadi solusi di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Pimpin dan bimbing perjalanan kehidupan kami sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Berkati pasangan hidup kami, berkati orang tua kami, berkati anak menantu dan cucu-cucu kami. Berkati kaum muda dan kaum mudi, berkati anak-anak. Ajari kami terus Tuhan, untuk terus bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur untuk semua yang sedang Tuhan berikan. Dan bersyukur untuk semua yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kami. Pimpin dan bimbing di dalam perjalanan pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam sekolah kuliah kami, di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk melakukan segala sesuatunya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Teristimewa Tuhan pimpin dan bimbing untuk ibu gembala kami yang terkasih di dalam rumah tangganya, beserta anak, menantu, dan cucu-cucunya. Teristimewa di dalam pelayanannya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan tambahkan iman dan Roh Kudus terus di dalam kehidupannya Tuhan. Untuk terus tegar, memimpin, membimbing seluruh sidang jemaatnya, menuju padang rumput yang hijau dan air yang jernih. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan, agar senantiasa aman, tentram, dan damai. Berkati aparatur negara kami Tuhan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana. Jauh dari korupsi, manipulasi, ataupun penyelewengan. Jauh dari kerusuhan, tindakan anarkis, ataupun segala macam demo. Pimpin dan jaga terus Tuhan keadaan kota Surabaya, agar selalu dalam keadaan kondusif, untuk terus kami dapat beribadah kepadamu. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan.
Beri terus roh tanggung jawab di dalam setiap pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Untuk terus memasyurkan nama-Mu sampai pada kesudahannya. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi, kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua kekhawatiran kita. Untuk semua masalah kehidupan kita. Untuk semua yang melilit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Bahwa mulai dari pagi hari ini, kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Tapi kami terus bersyukur dan berserah kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.